Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini. Di pagi hari ini kita sungguh bersyukur saudara, di mana di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita. Dan di pagi hari ini kita akan mengawali dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Jika saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel doa pagi dan renungan pagi ini dengan cara melihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi video renungan baru yang diposting di channel ini saudara. Dan silakan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat renungan firman yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Kami rindu diberkati melalui firman-Mu di pagi hari ini. Itu sebabnya Tuhan kami membuka hati, berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat 15. Di mana saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini, apa yang harus kita lakukan untuk terjadinya mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana kita akan menikmati mujizat tersebut, bahkan orang lain juga akan menikmati mujizat yang Tuhan kerjakan melalui kehidupan kita. Alangkah indahnya saudara, jika hidup kita jadi berkat bagi orang lain, hidup kita berdampak bagi orang lain. Itu sebabnya mari siapkan hati dan pikiran kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari pastikan saudara benar-benar diberkati melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan.
Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus ada satu peristiwa begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikut dia. Lalu satu kali Yesus berkata kepada muridnya, "Di manakah kita bisa membeli roti untuk memberi mereka makan?" Sebenarnya Yesus tidak ingin murid-muridnya benar-benar membeli roti, karena di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Maksudnya adalah bahwa Yesus mau mendidik murid-muridnya, Yesus mau mengajar murid-muridnya mengandalkan dia, bahwa kalau mengandalkan dia maka akan terjadi mujizat. Yesus mau mengajar murid-muridnya apa yang harus mereka lakukan dalam situasi yang demikian, untuk supaya Tuhan bisa mengerjakan mujizat. Saudara, demikian juga di dalam konteks kehidupan kita masing-masing. Kita punya konteks, kita punya keadaan, situasi, kondisi, dan di mana dalam situasi kondisi kehidupan kita ada masalah, ada persoalan, ada kesulitan yang seringkali kita hadapi. Nah, di dalam kesulitan itu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Karena ketika kita mengerjakan dan menghadapi kesulitan, masalah, persoalan itu dengan benar, saudara, maka Allah akan melakukan mujizat di sana. Karena mujizat selalu ada di tengah masalah. Jika kita bersikap benar, bertindak benar, menghadapi segala mujizat, tantangan, persoalan yang kita alami. Nah, itu yang saya ingin kita belajar. Di mana akhirnya, saudara, di dalam konteks ini Yesus melakukan mujizat yang sangat luar biasa, di mana melalui 5 roti 2 ikan, akhirnya 5.000 orang laki-laki saja. Kalau dikatakan 5.000 orang laki-laki, berarti itu yang dimaksudkan adalah 5.000 orang laki-laki yang dewasa, tidak termasuk perempuan dan tidak termasuk anak-anak. Dan tentu saja ada anak-anak di sana, karena roti ini juga sebenarnya berasal dari seorang anak. Belum lagi ada perempuan yang lain juga mungkin di sana. Artinya berarti lebih 5.000 orang, saudara. Kalau dilihat kondisi sekarang, mana lebih banyak? Perempuan, anak-anak, orang laki-laki dewasa yang tertarik dengan hal-hal rohani seperti ini. Ya, tapi pada waktu itu kita tidak tahu persisnya, saudara. Tapi okelah, minimal 5.000 orang laki-laki. Wow, itu satu jumlah yang sangat besar. Bahkan muridnya berkata, kalaupun kita beli roti seharga 200 dinar. Bayangkan, saudara, kalau pada waktu itu upah kerja satu hari itu adalah 1 dinar. Dan kalau 200 dinar berarti upah kerja 200 hari. Itu yang dibelikan itu pun tidak akan cukup jika mereka mendapat sepotong kecil saja. Artinya ada kebutuhan yang sangat besar untuk memberi makan orang banyak itu. Tapi sekali lagi, ada mujizat. Ada mujizat yang bisa memberi makan 5.000 orang itu tanpa membeli makanan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa yang harus mereka lakukan? Karena sekali lagi, membeli roti itu sebenarnya Yesus tidak ingin murid-muridnya benar-benar membeli roti, tapi Yesus ingin melatih mereka untuk bersikap benar, bertindak benar, dan mengandalkan Tuhan dalam situasi yang demikian. Nah, saudara, saya ingin kita lihat reaksi dari beberapa orang yang menggambarkan reaksi banyak orang di dalam kesulitan, di dalam masalah, di dalam persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, misalnya kita lihat bersama di ayat 7 misalnya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Yang dilihat oleh, dimana di sini ada seorang yang bernama Filipus, jadi murid Tuhan yang bernama Filipus, dia bersikap, dia mengambil sikap, cara pandang, di mana ketika ada satu masalah, ada kebutuhan, ada persoalan, dia beranjak dari cara pandang kemustahilan, saudara. Ketika dia berkata,
Dengan roti seharga 200 dinar saja nggak akan cukup. Artinya seharga 200 dinar itu sudah sangat banyak, dan mungkin nggak akan ada yang mereka miliki kas seharga sebanyak itu pada waktu itu. Artinya Filipus mau bilang, nggak mungkin kita kasih mereka makan. Nggak mungkin, nggak akan mampu kita kasih mereka makan. Jadi saudara, yang dilakukan oleh Filipus adalah, sikap yang diambil oleh Filipus beranjak dari kemustahilan. Itu yang banyak sekali sikap yang diambil oleh banyak orang, saudara. Ketika ada masalah, melihat kemustahilan, melihat sesuatu yang negatif. Ini kalau begini nggak mungkin lagi, nggak ada harapan lagi, sudah gawat, sudah celaka, dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang sering kali, saudara. Dan dengan mengambil sikap seperti itu, maka kreativitas akan langsung mati. Dengan mengambil sikap seperti itu, iman pun ikut mati. Nah, sekarang coba kita tarik ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita juga kena penyakit ini? Ketika ada masalah kita hadapi dalam hidup kita, kita langsung gugup, kita langsung melihat segala sesuatunya dari kemustahilan, dari efek negatif yang sangat mengerikan. Ataukah kita mulai melihat dari cara pandang berbeda? Dengar saudara, masalah apapun itu kita pasti mampu menyelesaikan, terlebih lagi bersama dengan Tuhan. Apapun itu kita pasti mampu menyelesaikan. Tetapi jika itu masalah kecil sekalipun, kalau kita beranjak dari kemustahilan, kita beranjak dari hal-hal yang negatif, cara pikir yang negatif, masalah kecil itu bisa menjadi besar. Masalah yang kecil bisa menjadi besar. Saudara, mungkin di video-video sebelumnya saya pernah bercerita kepada saudara. Satu kali ada seorang ibu yang pada saat saya sekolah Alkitab, ibu ini diantarkan ke sekolah Alkitab itu untuk didoakan oleh pendeta-pendeta yang sedang sekolah di situ, dan salah satunya adalah saya. Dan waktu itu ibu ini selalu seperti kerasukan. Dia seringkali bertindak persis kayak orang kerasukan setan. Dan kami mendoakan, terus mendoakan, saya juga ikut mendoakan ibu ini, tapi tidak ada perubahan yang terjadi. Menurut yang saya mengerti bahwa kalau itu setan, dalam nama Yesus setan itu akan pergi, karena kuasa Tuhan itu lebih dahsyat daripada kuasa apapun. Tapi ini sudah banyak yang mendoakan, sudah berkali-kali didoakan, tidak ada perubahan. Sehingga akhirnya singkat cerita ibu ini dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata setelah melalui proses medis, saudara, akhirnya diketahui bahwa ibu ini sebenarnya stres, bukan dirasuk setan. Kenapa dia stres? Kecil sekali masalahnya, saudara. Dia stres karena kuku di jempol kakinya itu menusuk daging, dan itu sudah begitu lama, dan kemudian dia stres karena itu tidak sembuh-sembuh, dan itu begitu sakit dia rasakan, dan itu membuat dia stres. Ya, bagi ibu ini masalah itu besar ketika dia menghadapinya dengan cara yang salah. Tapi sebenarnya kuku menusuk daging itu kan sebenarnya masalah kecil jika kita hadapi dengan cara dan sikap yang benar. Tapi ketika dihadapi dengan sikap yang salah, akhirnya timbul masalah yang lebih besar. Dan itulah sikap pertama yang menurut saya kita tidak boleh memiliki cara pandang yang seperti itu. Lalu yang kedua, kita lihat ayat 8. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas. Andreas punya cara pandangnya berbeda. Saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Andreas ini sebenarnya sudah mulai mencoba untuk melihat potensi yang bisa menjawab masalah. Oh ya, di sini ada 5 roti dan 2 ikan. Tapi ketika dia bandingkan lagi dengan masalah itu, akhirnya dia berkata, apakah gunanya ini dengan masalah yang besar yang sedang kami hadapi, di mana ada 5.000 orang lebih yang harus diberi makan. Ini gambarannya ke dalam diri kita, saudara. Seringkali kita juga mengalami masalah dan kita mulai coba untuk bersikap positif atas masalah itu. Kita mulai berpikir apa yang bisa kukerjakan. Tapi ketika kita mulai kerjakan dan kita tidak melihat hasilnya dibandingkan dengan masalah itu, akhirnya itu membuat kita menyerah. Apalah artinya ini? Apalah gunanya?
Sehingga akhirnya masalah juga tidak terselesaikan, saudara. Tapi pada akhirnya dari cerita ini kan anak yang punya 5 roti 2 ikan itu tentu saja menyerahkannya kepada Yesus. Yang saya rindu kita belajar dari anak itu, saudara, di mana apa yang dia punya dia serahkan kepada Tuhan. 5 roti 2 ikan itu kecil memang, sama seperti yang dikatakan oleh Andreas, sangat logis. Tetapi bersama dengan Tuhan terkadang bukan hanya logisnya yang perlu kita pandang, tetapi kita perlu pandang kuasa Tuhan bahwa yang kecil itu bisa diubah menjadi besar ketika kita serahkan kepada Dia. Itulah yang dilakukan oleh anak itu. Dari rumah, saya membayangkan, saudara, dari rumah mungkin ibunya memberi 5 roti 2 ikan ini. Nakku, ini nanti bekalmu. Nanti kalau kamu lapar, makan ya. Ketika sampai jam makan, makan ya. Lalu dia bawa, dan bayangkan, saudara, seorang anak kecil itu pasti hak keegoisannya, apa yang menjadi haknya itu sangat dipertahankan. Tetapi anak kecil ini tadi akhirnya mengambil 5 roti 2 ikan itu dan diserahkan kepada Yesus. Apa yang menjadi haknya, apa yang seharusnya dia tadi yang makan, dia serahkan kepada Yesus. Ada satu kerelaan berkorban, ada satu penyerahan di sana. Dan kemudian itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan mujizat. Sehingga 5 roti 2 ikan itu mengenyangkan 5.000 orang lebih. Bahkan akhirnya, saudara, ada sisanya. Dan terkumpullah dari sisa-sisa itu 12 bakul penuh. Saya percaya murid-murid itu, saudara, memberikan lagi kepada anak itu lebih dari apa yang diserahkannya tadinya. Artinya anak itu menikmati hasil mujizat dan orang banyak pun menikmati hasil mujizat. Itu yang dari awal saya katakan, saudara, alangkah indahnya dalam hidup ini ketika kita mengalami mujizat Tuhan dan kemudian kita juga bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dan langkah yang harus kita ambil adalah belajar melihat potensi yang ada di dalam diri kita. Dan sekecil apapun potensi yang ada dalam diri saudara, apalah 5 roti 2 ikan dibandingkan dengan 5.000 orang lebih. Benar yang dikatakan Andreas, gak ada gunanya. Tetapi dengar, sekecil apapun itu, jika kita belajar menyerahkannya kepada Tuhan, maka itu bisa menjadi mujizat. Hari ini ada masalah, ada persoalan yang mungkin sedang saudara hadapi. Saudara bisa mengambil sikap seperti Filipus. Apa yang bisa kita lakukan? Mustahil dan sebagainya. Atau saudara bisa mengambil sikap seperti Andreas. Ya, memang bisa sih dilakukan ini, tapi gak akan ada gunanya. Atau saudara bisa mengambil sikap seperti anak itu. Tuhan, ini yang aku punya. Berkatilah ini, gunakanlah ini, lakukanlah mujizat melalui ini. Dan Tuhan bisa memakai apa saja untuk melakukan mujizat yang besar. Saudara, di dalam kehidupan saudara, apapun masalah saudara hari ini, lihat potensi dalam diri saudara yang bisa menjadi jawaban atas masalah itu, dan berserah kepada Tuhan supaya itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan mujizat yang dahsyat. Luar biasa firman Tuhan hari ini, saudara. Hari ini saudara akan melakukan segala aktivitas kegiatan saudara. Ada begitu banyak hal yang harus saudara jawab. Ada masalah, ada tantangan yang harus saudara jawab melalui respon dan sikap saudara. Jawablah itu semua melalui potensi, kapasitas yang ada dalam diri saudara, dan belajar mengandalkan Tuhan dan menyerahkan Tuhan ke atas itu semua supaya Tuhan bisa memakai itu, saudara. Apakah itu fasilitas, potensi saudara, kemampuan saudara, talenta saudara, apapun itu, serahkan itu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan pakai itu untuk melakukan mujizat yang dahsyat. Sehingga akhirnya, saudara, alangkah indahnya sekali lagi, satu saat mujizat Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, mujizat yang dahsyat, dan kemudian saudara menikmati mujizat itu, dan orang lain pun bisa menikmati mujizat itu. Selamat mengalami mujizat dalam hidup saudara. Belajar melakukan firman Tuhan seperti anak itu. Tuhan memberkati saudara. Kita akan berdoa bersama saudara. Namun sebelumnya, ambil komitmen untuk melakukan firman Tuhan, menyerahkan segala potensi, talenta, fasilitas, atau apapun yang ada dalam diri saudara untuk dipakai Tuhan menjadi alat mujizatnya. Dalam nama Yesus, haleluya. Tuhan, saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama
untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan Dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa, karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan, mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan.
Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini, oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, dalam nama
Tuhan Yesus Kristus berkati keluarga-keluarga anakmu, berkati suami, istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.